Rasa cintanya jin-jin yang ada di sini atau makhluk gaib yang ada di sini itu mereka tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan hari ini kami berada di Kota Kudus, tepatnya di Rahtau. Tidak asing lagi buat masyarakat Kudus yang yang mendengar tentang nama Rahtau. Cukup mistis tempat ini buat dikunjungi para pelaku spiritual. Untuk itu kami akan menarik salah satu penguasa yang ada di Rahtau. Nanti kita akan menggali sebuah informasi tentang Rahtau. Untuk itu, sebelum menyimak video kami, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Yang subscribe, saya doakan semoga panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan rezeki melimpah barokah. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita akan melaksanakan prosesi mediumisasi. Untuk mediator akan dibantu saudara kita, sedulur kita, yaitu Mas Mail. Alhamdulillah kita ditemani sedulur kita yaitu Mas Mail. Mari kita laksanakan prosesi mediumisasi. Sudah siap Mas Mail? Siap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mas Mail sudah siap. Mari kita bentengin terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau Sang yang nurcahaya nirwana, ya Allah, saya minta ya Allah energi Rasulullah untuk membentengi raga mediator. Beribu-ribu benteng, berjuta-juta benteng tidak bisa ditembus oleh bangsa jin, setan, siluman, iblis yang berusaha menembus, otomatis hancur, otomatis meledak. Hanya yang saya maksud dan hanya yang saya tuju yang bisa masuk ke raga mediator. Kunci 9 roh dan 7 sukma mediator dengan energi Rasulullah yang berusaha mengambil, otomatis hancur, otomatis meledak. Allah. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum malaikat yang ada di dia. Dengan izin beliau, bantu saya menarik energi yang paling kuat yang ada di tempat ini, yang ada di Rahtau ini. Penguasa yang paling kuat, energi yang paling kuat, otomatis ketarik, kesedot ke telapak tangan saya. Jika penyusup, otomatis hancur, otomatis meledak. Ketarik. Allah. Syukur ke mediator. Sallallahu. Ya Allah. Dengan izin beliau, Sang yang nurcahaya nirwana, otomatis sinkron dengan raga mediator. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan izin beliau, Sang yang nurcahaya nirwana,
otomatis kita suaranya tersambung, bisa berbicara seperti manusia. Allah. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Assalamualaikum. Ada apa ini? Siapa Anda? Saya dari jamaah beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Ya, Rahayu. Rahayu. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa, Mbah? Saya penguasa yang ada di sini, yang ada di kali ini. Yang ada di kali ini? Iya, sepanjang kali ini saya yang ada di sini dan para prajurit-prajurit saya. Di sini ada kerajaan yang sangat besar sekali yang saya pimpin. Makanya sampean bisa menarik saya dengan mudah. Ternyata sampean adalah salah satu pengikutnya sang penguasa alam gaib. Ada perlu apa sampean datang ke tempatku ini? Saya proteksi dulu ya, Mbah ya. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana, jika makhluk gaib yang di depan saya berbohong, berkata dusta, memberikan sebuah informasi, otomatis tubuhnya terpotong-potong. Allah. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Sampean dari golongan apa, Mbah? Saya dari golongan siluman, penghuni tempat ini. Siluman? Iya. Asli siluman atau Dulunya tidak, dulunya saya petapa yang ada di sini, yang berubah wujud jadi seorang siluman ular. Siluman ular. Karena saya terlalu mendalami keilmuan yang tidak ada tandingannya. Akhirnya saya mati di sini dan jadi siluman. Ini, Mbah, saya mau sini, niat saya silaturahim, Mbah. Yang kedua, pengen tahu-tahu tempat ini. Sebenarnya tahu ini tempat apa, Mbah, dulunya, Mbah? Tolong dijelaskan. Dulu adalah tempat yang sakral dan disucikan oleh para petapa atau para pelaku spiritual. Di sini banyak petilasan-petilasan yang dulu pernah disinggahi para raja-raja atau orang-orang sakti Yaman dahulu kala, seperti dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, dan banyak sekali pokoknya yang ada di sini, orang-orang suci, orang-orang yang sangat berpengaruh di zaman dahulu yang datang ke tempat ini untuk bertapa atau mencari petunjuk dari Tuhan atau Sang Hyang Widi. Dulur, berarti dulu ini tempat para pelaku spiritual untuk mencari istilahnya apa itu, keilmuan gitu, Mbah? Ya, mencari winasis atau petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Selain untuk bertapa, juga untuk mencari petunjuk untuk ya, setiap ada permasalahan atau gejolak atau permasalahan hidup yang sangat besar sekali, atau mencari pilihan-pilihan hidup, mereka seringkali datang ke tempat ini agar Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk
dengan bertapa untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Di Kalau- sini banyak juga orang-orang para spiritual yang mengasah diri untuk mencari keilmuan atau mencari sebuah pusaka-pusaka yang ada di tempat ini, karena sangat banyak sekali pelaku spiritual yang datang ke sini untuk mencari sebuah anugerah keilmuan atau menggembleng diri di sini agar keilmuannya bisa meningkat. Berarti banyak ya Mbah di sini benda-benda pusaka gitu. Banyak sekali seperti keris-keris. Iya, Kalau Rahtawu sendiri artinya apa, Mbah? saya pun kurang tahu. Dulu di sini bukan Rahtawu. Dulu di sini tempatnya itu belum ada penduduk dan sebuah gunung atau perbukitan. Jadi dulu sini tempat ini sangat sakral dan sepi, bukan seperti ini yang sudah banyak penduduk. Saya di sini sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi tahu ya Mbah tempat ini ya. Iya, Eh, sedikit banyak tahu tentang sejarah tempat ini. Kalau yang di atas itu ada namanya Eyang Abioso. Itu juga termasuk tokoh yang ada di sini atau bagaimana, Mbah? Ya, dia salah satu petapa yang mengabdikan diri di tempat ini untuk membimbing para murid-muridnya di sini. Beliau sangat mumpuni dalam keilmuan kejawen, sangat sakti mandraguna. Beliau salah satu keturunan Majapahit. Berarti beliau dulunya seorang ya, Mbah. Istilahnya kejawen ya. Berarti agama Islam belum ada di sini ya, Mbah ya? Belum, jauh. Jauh. Iya. Gini, Mbah. Konon cerita yang beredar di masyarakat, itu ada pantangannya ketika mengambil salah satu batu di Rahtawu ya. Konon ceritanya itu ketika sudah sampai di rumah akan mengalami musibah atau akan mengalami balak gitu. Apakah itu benar, Mbah? Ya, dulu seperti itu. Karena saya tahu orang yang mengambil batu itu mempunyai niat yang tidak baik. Pada akhirnya penghuni di tempat ini pun murka karena batu yang ada di sini diambil dan dimaksudkan agar dengan niat yang tidak baik akhirnya bisa dibuat celaka karena ulah mereka sendiri. Terus mengambilnya pun tanpa seizin kami, bangsa kami. Terus bisa sembuhnya itu batunya harus dikembalikan ke tempat yang asal. Gitu, Mbah. Apakah itu benar, Mbah? Benar sekali. Kalau tidak dikembalikan nyawa taruhannya. Karena saya tidak rela jika batu di tempat kami diambil dan dibuat mainan oleh mereka untuk sebuah ilmu kekebalan
atau sebagai jimat. Saya tidak rela. Terus ada cerita lagi di masyarakat itu, ada sosok siluman ular yang ada di sini. Apakah itu dari golongan sampean, Mbak? Ya, itu saya. Dahulu saya sering menampakkan diri kepada para pelaku spiritual yang mencoba mengambil pusaka di tempat ini. Saya datangi mereka dengan menampakkan diri sebagai wujud ular yang sangat besar sekali, dan mereka akhirnya ketakutan. Akhirnya mereka tahu kalau di tempat ini dihuni oleh saya, karena di sini adalah tempat kerajaan yang sangat besar sekali sebenarnya. Hanya yang bisa melihat yang tahu. Itu wujudnya sampean seperti apa, Mbak? Sosok ularnya seperti apa? Seperti ular sangat besar sekali melingkari bukit ini. Apakah setengah manusia? Tidak. Saya seperti ular naga. Katanya masyarakat sini itu sampean sering menampakkan sekiblatan gitu. Benar itu, Mbak? Ya, dahulu, tapi sekarang juga kadang-kadang, tapi bagi mereka yang terbuka mata batinnya atau bisa melihat gaib. Ini kerajaannya seperti apa, Mbak? Itu megah kah? Ya, megah sekali, besar. Kerajaan saya ada di sebelah sana. Sebelah mana? Di atas sana. Kali yang atas sana. Tapi sepanjang tempat ini juga dihuni para siluman-siluman banyak sekali. Sebagai rakyat yang ada di sini. Jumlahnya berapa ribu, Mbak? Atau berapa ratus ribu? Tidak bisa dihitung. Karena sepanjang sungai ini atau kali ini ada para penghuni-penghuninya sendiri-sendiri. Mereka membentuk sebuah masyarakat yang sangat banyak dan mempunyai rumah-rumah dan ada kerajaan. Seperti itulah gambarannya. Tapi yang paling kuat sampean, Mbak? Ya, saya rajanya. Ataukah ada yang lebih kuat? Ya, di sini ada kekuasaan sendiri. Yang ada di atas juga ada. Ada sendiri gitu ya? Ya, saya yang ada di sini. Bawah. Ya, yang ada di sepanjang sungai saja saya. Jadi memang kerajaan di sini terbagi-bagi. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Terus ada lagi cerita di masyarakat. Itu, Mbak, apa itu, masyarakat itu dilarang istilahnya menanggap wayang itu, kenapa, Mbak? Ya, dulu para tokoh pewayangan itu yang disebut-sebut sebagai yang Semar Bagong Petro, beliau itu pernah berada di tempat ini dan melakukan sebuah ya pertapaan lah. Mereka di sini juga bertapa untuk mensucikan dirinya, karena dulu gunung itu dianggap suci oleh para orang terdahulu, dan di tempat yang tinggilah orang bisa merasakan kedamaian. Makanya gunung-gunung itu dahulu ditempati oleh orang-orang yang suci dan para petapa-petapa atau resi-resi, agar bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Karena di sini itu banyak sekali para jin-jin yang
menghormati beliau sebagai Semar, Bagong dan Petro itu. Akhirnya jin-jin yang ada di sini itu tidak mau ada sebuah pertunjukan wayang yang diadakan di desa Rahtawin. Dan ketika ada pertunjukan, maka mereka akan mengganggu yang mempunyai hajat itu, atau para pelaku pertunjukan itu akan digoncangkan, didatangkan angin atau dirubuhkan. Karena sebagai bentuk itu penghormatan kepada beliau-beliau itu, para tokoh wayang-wayang itu. Itu dulu di tahun 2004 itu ada yang istilahnya menanggap wayang, akhirnya terjadi balak itu karena olah dari bangsa jin yang ada di sini, atau emang Ya, itu ulah kodratnya bangsa seperti kami. itu? Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Para tokoh wayang-wayang itu di sini itu mereka sangat dihormati, dan mereka itu sangat dihormati oleh bangsa-bangsa jin yang ada di sini. Makanya jangan sekali-sekali menanggap wayang di tempat ini, karena sebagai rasa penghormatan itu mereka tidak rela kalau para tokoh wayang-wayang itu diperankan atau dimainkan di sini. Mereka tidak rela, karena dulu yang Semar, yang Bagong dan Petro itu sangat mencintai jin-jin yang ada di sini, dan sebagai rasa cintanya jin-jin yang ada di sini atau makhluk gaib yang ada di sini itu, mereka tidak mau kalau para tokoh-tokoh itu diperankan atau dipermainkan di tempat ini. Mbah, matur suwun atas informasinya, Mbah. Semoga bisa kami bisa mengambil pelajaran yang sampean utarakan tadi. Iya. Alhamdulillah. Saya juga senang sekali ada pengikutnya beliau yang datang dan bersinggah di tempat ini. Saya juga senang sekali. Mungkin ada pesan-pesan buat kami, Mbah. Ya, semangat untuk kalian. Jangan takut dan jangan kendor iman kalian. Perkuat lagi. Karena Yaman ini adalah akhir Yaman. Yaman sudah akhir. Jangan pernah kalian tinggalkan semua kehidupan duniawi yang mengganggu kalian. Itu adalah kehidupan duniawi. Perkuat amaliyah kalian dan teruslah mendekat kepada beliau agar beliau dapat membimbing kalian nanti sampai akhir. Matur suwun sanget, Mbah, atas wejangipun. Mugi manfaat nggih. Iya, Nggih. terima kasih. Nggih. Rahayu, saya undur diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan beliau yang bercahaya nirwana, ya Allah, menarik 9 roh dan raga mediator dimanapun berada, otomatis tarik yang menahan otomatis hancur, yang membuat otomatis hancur. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, tarik dulu masuk ke raga mediator. Sholawat Muhammad, sholawat. Ya, itu tadi video kami atau komunikasi kami dengan salah satu penunggu yang ada di sini.
Semoga bisa memberikan manfaat. Syukur-syukur bisa menambahkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.